Gimana sih kita mendidik anak kita? Allah yang memberikan, Allah yang menganugerahkan, tapi cara yang kamu pakai, cara dari kaum yang tidak beriman sama Allah. Iki piye? Nggak ketemu. Pikiran kita itu nggak ketemu, nggak logik gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh keluarga besar Nafis School, kepada seluruh para santri, kepada seluruh para penuntut ilmu, kepada seluruh para pecinta ilmu yang hadir pada kesempatan Taman Ilmu pada kesempatan malam kali ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita kekuatan untuk menapak jalan kebenaran, dan semoga Allah senantiasa memberikan persaudaraan pula di dalam kehidupan ilmu yang kita peroleh dan kita dapatkan. Hari ini banyak sekali narasi yang beredar, dan narasi itu adalah narasi permusuhan dan pertikaian. Ada narasi di dalam agama yang sering sekali menjadikan setiap muslim dengan muslim yang lainnya saling bermusuhan dan bertikai. Ada sebagian saudara kita gampang banget dikit-dikit mengatakan sesat, dikit-dikit mengatakan bid'ah. Ada sebagian dari saudara kita gampang untuk mengatakan kalimat Wahabi. Dan sesungguhnya kalimat-kalimat yang dilontarkan semacam ini terus membakar emosi dan kemarahan sebagian saudara kita kepada sebagian saudara yang lain atau sebaliknya. Padahal kita tahu betul bahwasanya sunnah dan agama Allah diturunkan kepada kita ya supaya kita saling dipersaudarakan. Bukankah kita kalau sholat disuruh untuk rapat supaya mendidik rapatnya badan kita itu supaya rapatnya hati kita untuk saling bersaudara? Bukankah kita kalau disuruh masak daging disuruh oleh sunnah supaya kita memperbanyak kuahnya supaya kita tidak melukai tetangga kita? Bukankah kita disuruh banyak memaafkan? Bukankah kita disuruh untuk berkata yang baik? Kalau tidak bisa berkata yang baik, maka kita disuruh diam oleh sunnah. Semua itu kalau kita pahami message-nya, maka message-nya itu adalah bagaimana kita menjumpai. Sesungguhnya Islam itu selalu mengkondisikan kita selalu bersaudara. Semoga setiap ilmu yang kita peroleh, setiap ilmu yang kita dapatkan, menjadikan kita memahami betul bahwasanya harusnya kita tidak menjadi manusia yang menikmati permusuhan. Karena pada dasarnya yang mencintai permusuhan itu adalah setan, dan semoga kita tidak menjadi setan dalam bentuk manusia. Kita juga tentunya paham betul selain narasi tentang masalah agama, kita tentunya paham betul di dalam politik pun sama. Kita hari ini di ranah politik pun akhirnya menjadikan sebagian dari anak bangsa bermusuhan dengan dan bertikai dengan sebagian anak bangsa. Tentunya ini sangat menyedihkan ya. Silahkan kita memilih pilihan pendapat yang paling kuat sesuai dengan apa yang kita pilih. Tapi tentunya kita harus ingat betul bahwasanya harusnya tahun-tahun politik itu tidak menjadikan kita saling bertikai, saling berdebat yang tidak ada ujungnya. Silahkan pilih yang terbaik. Setelah pilihan kita jatuhkan, kita banyak berdoa kepada Allah. Semoga Allah memberikan kebaikan dalam setiap urusan apapun. Dan semoga keberkahan menyelimuti bangsa yang kita cintai. Dan itulah yang menjadi harapan kita. Alhamdulillah, tentunya senang sekali kita pada kesempatan hari ini kita berjumpa. Kita senantiasa menata syukur kita kepada Allah atas nikmat besar yang Allah berikan kepada kita. Bukankah kita hari ini mendapatkan kesehatan? Bukankah kita mendapatkan rezeki yang kita konsumsi dan kita makan? Dan bukankah kita mendapatkan rasa keamanan pada kehidupan kita? Dan itu pun kalau sudah digabung, maka seakan-akan kita telah menggenggam seluruh harta dari timur ke barat. Inilah yang menjadikan kita, semoga kita senantiasa memiliki hati yang sensitif terhadap setiap karunia yang Allah berikan. Jangan hanya berpikir pada apa yang belum kita miliki, tapi marilah kita melihat secara internal pada diri kita dan hidup kita. Syukurilah apa yang sudah Allah hadirkan kepada kita.
Kalau pikiran kita hanya tertuju pada apa yang belum kita miliki, apapun yang telah dicapai oleh orang lain, demi Allah kita tidak akan pernah mampu untuk bersyukur kepada Allah. Tapi kalau kita senantiasa melihat apa yang sudah kita miliki, mungkin Allah belum memberikan apa yang kita inginkan. Tapi kalau kita menyadari sudah begitu banyak Allah memberikan apa yang kita inginkan dan kita butuhkan, maka itu sudah menjadikan alasan terbesar bagi kita untuk selalu bersyukur. Syukur itu menenangkan, syukur itu melapangkan, dan sejatinya syukur itu melegakan kondisi hati kita. Dan itulah yang menjadikan kita senantiasa memberikan kesyukuran, karena syukur itu bukan anjuran, syukur itu bukan himbauan, tapi syukur adalah kewajiban. Karena tidak ada orang yang memasuki surga dan mendapatkan ridho, kecuali hanya dua. Kalau bukan orang yang bersabar, maka dia harus menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Semoga Allah selalu membimbing kita dan menjadikan kita menjadi hamba yang bersyukur setiap waktu, setiap saatnya. Amin, insyaAllah. Kita pada kesempatan hari ini memiliki tema yang sama. Kita akan membahas satu tema yang sejatinya tema ini kita obrolan bersama, karena sesungguhnya objek dari materi yang saya sampaikan itu adalah objeknya kembali kepada saya dan objeknya kembali kepada kita semuanya. Karena kita memiliki sebuah benang merah yang sama, bahwasanya kita adalah orang tua. Dan tentunya ketika hari ini Allah telah menobatkan kita sebagai orang tua, telah memberikan amanah keturunan pada keluarga kecil yang telah kita rintis dan telah kita jalani kehidupannya, maka sesungguhnya tentunya kita harus membahas apa saja dan kisi-kisi apa yang perlu kita ketahui di dalam mencetak apa yang menjadi harapan kita, yaitu adalah bagaimana menjadikan anak ini adalah merupakan bagian dari surga kelak yang akan kita dapatkan ketika kita berkumpul dengan mereka di kehidupan akhirat. Banyak orang yang memiliki anak, tapi pertemuan mereka hanya sebatas di dunia. Dan tidak ada lagi pertemuan dalam kehidupan di akhirat. Ketika mereka tidak memahami prosedur yang harus dilakukan, supaya setiap orang tua berjumpa kembali dengan kehidupan pasangannya dan kehidupan keturunannya. Karena Allah jelas menyampaikan kepada kita di dalam surat Al-Ma'arij, yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yawma idzim bi banihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wih wa man fil ardi jami'an summa yunji. Rasulullah Allah berfirman di dalam surat Al-Ma'arij ayat yang ke-10, 11, 12, 13. Banyak orang-orang kelak pada waktu hari kiamat, mereka itu ketakutan melihat neraka dan mereka menebus dirinya dari api neraka. Dengan mengatakan, ini anakku, ini keluargaku, ini pasangan hidupmu, ini adalah kolegaku. Maka ya Allah, jadikan mereka penghuni neraka, tetapi bebaskan aku dari ancaman neraka. Ini merupakan sebuah ayat yang sejatinya menggambarkan kepada kita, belum tentu orang tua itu akan berjumpa kembali dengan anak. Salah satunya Allah sampaikan episode yang menyakitkan ini di dalam surat Al-Ma'arij. Salah satunya adalah ketika antara orang tua dengan anak, mereka memiliki kekufuran kepada Allah, mereka memiliki kesyirikan kepada Allah. Maka sesungguhnya walaupun mereka berjumpa di dalam hangatnya keluarga ketika di dunia, mereka tidak akan pernah berjumpa di akhirat. Karena kesyirikan itu membakar tiket pertemuan kembali pada kehidupan di akhirat, sebagaimana kekufuran pun sama. Dia membakar tiket pertemuan kembali dalam kehidupan di akhirat. Ada pula yang nanti pada waktu hari kiamat, mereka itu ketika di dunia sangat rukun, mereka harmonis. Tapi ternyata antara orang tua dengan anak, mereka saling bermusuhan dan saling berdebat di hadapan Allah. Sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam surat Az-Zukhruf ayat 67. Al-akhillau yawma idzim ba'duhum li ba'din adu ilal muttaqin. Berapa banyak orang yang saling mencintai. Saling mencintai itu artinya suami istri, orang tua dengan anak. Yang mereka saling mencintai pada kehidupan di dunia. Saling mengasihi, saling menyayangi. Tapi karena mereka saling mencintai, bukan karena sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, tidak sesuai dengan syariat yang Allah sampaikan, maka mereka kelak pada waktu hari kiamat, mereka menjadi pasangan dan menjadi keluarga yang saling bermusuhan. Kecuali mereka yang bertakwa, perjumpaan mereka di dalam keluarga, saling mengingatkan kepada Allah.
Maka apa yang mereka lakukan ketika mereka saling mengingatkan kepada syariat Allah antara satu keluarga itu, bapak ibu dengan anaknya, anaknya dengan orang tuanya, ketika saling mengingatkan karena Allah, merekalah yang nanti akan berjumpa pada kehidupan di akhirat dan berkumpul di sebuah tempat yang jauh lebih baik daripada kehidupan di dunia, yaitu dalam kehidupan di surga. Dari dua ayat ini, surat Al-Ma'arij, dan kita mengetahui di dalam surat Az-Zukhruf, disitulah kita harus betul-betul waspada setiap orang tua. Tidak setiap orang tua yang ketemu anaknya di dunia pasti berjumpa kembali dan bertemu kembali dengan anak-anak yang dia miliki dalam kehidupan di akhirat. Tergantung bagaimana setiap orang tua memaknai apa yang Allah amanahkan kepada mereka ketika setiap orang tua itu diberikan anak. Kalau mereka mengerti term and condition, syarat-syarat yang harus mereka penuhi, lalu mereka betul-betul paham komitmennya apa, kewajibannya apa, dan konsekuensinya itu apa, lalu mereka betul-betul memenuhi setiap syarat-syarat yang mereka harus lakukan pada kewajiban itu, merekalah yang insya Allah nanti mereka memiliki tiket, dan tiket itulah yang akan memperjumpakan antara seorang bapak dengan ibu, seorang mamah dan seorang umi dengan anaknya, ketika mereka tahu apa yang mereka harus lakukan ketika mereka telah terlibat dalam hubungan antara anak dan orang tua. Makanya Imam Ibnu Katsir itu mengatakan kepada kita dalam salah satu perenungan yang bagus, berapa banyak anak pada waktu hari kiamat mereka menggugat ibunya, mereka menggugat bapaknya, karena dosa yang dilakukan oleh sang anak disebabkan karena kelalaian orang tua mereka ketika orang tua tidak menjalankan kewajibannya, tidak menjalankan komitmennya ketika menjadi orang tua. Dan akhirnya yang menjadi korban itu ada anak. Dan akhirnya anak tidak mau dijadikan kambing hitam dan seorang diri menuju ke neraka. Dia tunjuk bapaknya, dia tunjuk ibunya ketika orang tuanya itu sering membiarkan dia. Sering membiarkan dia melakukan perkara yang melampaui batas, dan akhirnya ketika dia dijatuhkan vonis bahwasanya dia menuju neraka, dia tidak mau sendirian. Orang tuanya yang akan ditunjuk oleh mereka, dan mereka menuntut supaya orang tua itu yang akan juga diseret menuju neraka, karena dari orang tua semacam inilah mereka masuk neraka dan mereka tidak mau masuk neraka sendirian. Makanya kan hal semacam itu merupakan salah satu gambaran yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kehidupan kelak. Bahwasanya dalam kehidupan di akhirat itu ada anak-anak yang menggagalkan perjalanan orang tuanya ke surga. Gara-gara orang tuanya, mereka mencintai anak, tetapi dengan cara yang salah. Mereka mencintai anak dengan hawa nafsunya, yang akhirnya mereka membiarkan anak mereka terjatuh di dalam syahwat, terjatuh di dalam maksiat, dan akhirnya ketika anak ini dijatuhkan vonis ke neraka, orang tuanya pun terseret menuju ke neraka. Dan inilah yang menjadikan kita senantiasa harus waspada. Senantiasa kita harus memberikan refleksi perenungan. Hari ini anak-anak yang kita miliki, ada Basam, ada Basim, ada Ja'far, anak-anak kita, pada dasarnya belum ada jaminan mutu dan belum ada garansi bahwasanya anak itu akan berjumpa dengan kita nanti pada kehidupan di akhirat. Sampai kita memperhatikan kewajiban kita, memperhatikan komitmen kita, siap dengan konsekuensi ketika kita menjadi orang tua, barulah ketika semua syarat itu dipenuhi, menghindari berbagai macam hal yang bisa merusak syarat yang bisa mempertemukan kita dengan anak-anak kita, maka itulah orang tua yang berpeluang besar untuk berjumpa kembali dan bertemu kembali dengan anak-anak mereka dalam kehidupan di akhirat. Siapakah orang yang paling sedih dalam kehidupan di akhirat? Bukan hanya mereka yang menyesali tidak beriman. Ya. Sebagaimana yawadul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang yang kafir itu berandai-andai muslim. Yang paling menyesal bukan hanya mereka yang kufur, bukan hanya mereka yang syirik, tapi termasuk salah satu bentuk yang membuat seseorang depresi pada kehidupan di akhirat itu adalah ketika mereka dicerai-beraikan dengan keluarga-keluarga mereka, dan masing-masing dari mereka sibuk dengan urusan mereka di pengadilan Allah. Dan yang paling menakutkan adalah banyak orang tua menggadaikan anak dan anak menggadaikan orang tua hanya supaya mereka bisa lepas dari ancaman neraka yang sudah nyata di depan mereka.
Nah inilah yang menjadikan kita paham. Kenapa sih materi Nafis Gold ini? Kita bahas tentang anakmu surgamu. Supaya kita bangun dari tidur kita. Bahwasanya hari ini ketika kita sedang tidur, sedang bersama anak kita, sedang ngelonin anak kita, belum ada jaminan loh kamu akan ketemu lagi dengan anakmu. Belum ada garansi kamu akan ketemu lagi dengan anakmu di akhirat. Sampai kamu memperhatikan bagaimana pola permainan yang telah ditetapkan oleh Allah. Sampai kamu menetapi semua komitmen yang ditetapkan oleh Allah. Karena setiap pertemuan itu selalu ada syarat. Bukankah kita, kalau kita mengidolakan satu grup bola atau satu tim bola, kalau kita ingin berjumpa dengan tim bola yang menjadi favorit kita di dalam permainan bola, banyak syaratnya supaya bisa ketemu dengan tim bola yang kita idolakan. Kita ingin ketemu Barcelona, kita ingin ketemu dengan tim MU gitu, misalkan datang ke Indonesia. Banyak sekali syarat yang harus kita lakukan supaya kita bisa berjumpa dengan tim idola kita. Kalaulah hanya masalah bertemu dengan tim bola, ternyata kita sepakat secara logis, kita harus betul-betul memberikan effort dan usaha supaya bisa berjumpa dengan tim sepak bola yang kita favoritkan. Apalagi ketika kita berjumpa dengan anak yang akan berjumpa kembali dengan anak yang menjadi harapan dan menjadi bagian dari cinta kita. Inilah yang kita harus pahamkan. Setan itu terkadang meninakbubukkan orang tua. Jadi orang tuanya itu dininakbubukkan. Bahwasanya orang tua itu terlalu pede, bahwasanya dia pasti akan ketemu dengan anak. Pasti akan ketemu kembali dengan keturunan. Padahal sekali lagi, kita harus membuka kepada ruang di dalam diri kita. Belum ada jaminan dan tidak ada garansi kita akan berjumpa kembali dengan anak yang kita kasihi di dunia. Sampai betul-betul kita mengikuti apapun yang ditetapkan dan apapun yang disampaikan oleh Allah, sampai akhirnya kita punya alasan berjumpa kembali dengan anak-anak kita. Nah inilah yang menjadikan kita harus paham. Surat Al-Ma'arij dan surat Az-Zukhruf cukuplah menjadi bahan perenungan untuk kita. Supaya kita menjadi orang tua. Bukan hanya entertain terus yang kita inginkan untuk diri kita. Bukan hanya nge-game terus yang kita pikirkan. Dan hobi yang terus kita pikirkan. Bisnis yang terus kita bangun. Tapi kita juga harus paham mulai hari ini. Kita menginginkan perjumpaan kembali dengan anak kita. Dan perjumpaan kembali dengan anak kita. Sejatinya perjumpaan itu harus ada syarat dan komitmen yang harus kita penuhi kepada kita selaku orang tua. Ketika kita telah mendapatkan doa kita dikabulkan, yaitu doa ketika kita meminta keturunan pada keluarga yang kita cintai. Semoga kita paham. Setiap permintaan itu ada konsekuensi dan pasti melahirkan komitmen. Bapak minta anak, ibu minta anak, saya minta anak, minta keturunan. Kita pun harus sadar betul bahwasanya permintaan saya kalau sudah dikabulkan oleh Allah, berarti harus ada tanggung jawab besar yang harus kita penuhi. Makanya kadang-kadang saya itu menghibur. Kadang-kadang itu saya itu menghibur. Kalau ada pasangan yang sudah lama punya anak, yang lama menikah tapi belum punya anak, saya selalu bilang, tidak apa-apa, selalu ridho. Karena bisa jadi terkadang ridho terhadap takdir ketika tidak dan belum memiliki keturunan. Kalau kamu ridho, kamu akan memasuki surga dari pintu ridho. Karena bisa jadi ada pasangan yang Allah belum karuniakan kepada mereka keturunan. Itu bisa jadi hikmahnya adalah karena Allah ingin bahwasanya karena Allah tahu bahwasanya mungkin keluarga ini akan berat sekali dengan amanah yang nanti Allah berikan kepada mereka. Sampai Allah tidak berikan keturunan untuk mereka supaya mereka lebih mudah menuju ke surga ketika mereka bertanggung jawab di antara mereka sebagai suami istri saja. Lah inilah yang menjadikan kita harus paham. Poin prolog dan mukadimah ini saya sampaikan sekali lagi. Tidak setiap orang tua secara otomatis memiliki garansi dan memiliki jaminan mutu akan berjumpa kembali dengan anaknya dan keturunannya. Sampai dia betul-betul memperhatikan kewajiban yang harus dia sempurnakan. Yawaddul mujrimu
lau yaftadi min adabi yauma idzin bibanih. Nanti para pendosa mereka itu saling menggadaikan pasangan mereka, menggadaikan anak mereka supaya bisa selamat dari api neraka walaupun mereka mengorbankan anak dan pasangan hidup. Saking begitu mereka itu ingin selamat dari api neraka. Naudzubillahi min dzalik. Nah, setelah kita membahas tentang muqaddimah itu supaya membangunkan kita bahwasanya hari ini mungkin sebagian dari kita ada yang sedang bersama dengan anaknya, ada yang sedang mendengar kajian ini sembari tiduran di atas kasur, mungkin anaknya ada di samping kanan, ada yang sedang menyusui anaknya, dan seluruh apapun yang kita lakukan di rumah hari ini bersama dengan orang tua, maka semoga kita sadar kembali bahwasanya kewajiban itu harus kita tunaikan. Maka setelah kita membahas muqaddimah itu, tentunya saya mengingatkan kembali, kita telah melewati 2 pertemuan, di mana 2 pertemuan masih berada pada kisi-kisi dan poin yang kita tetapkan sebagai muqaddimah. Karena memang pembahasan anakmu surgamu ini cukup panjang sekali. Dan kita nikmati proses pembelajarannya itu satu persatu. Karena bersabar dalam proses berilmu itu akan menjadikan lebih berkah daripada yang terburu-buru dan tergesa-gesa dan instan. Kita kemarin telah mendapatkan di dalam muqaddimah kita ada 4 yang menjadi perhatian kita. Bahwasanya ketika kita sebelum pembahasan secara spesifik apa poin-poin yang harus kita lakukan supaya anak kita itu bisa berbuah surga untuk kita pada kehidupan di akhirat. Yang pertama, kita harus menemukan setiap hikmah besar dan hikmah kecil. Kenapa sih Allah itu menitipkan anak kepada kita? Ya. Jadi kita harus menemukan hikmahnya. Karena tidak mungkin dalam kehidupan Allah dengan sifatnya, dengan namanya yang sempurna, Allah itu tidak mungkin menetapkan dan memberikan sebuah lintas takdir pada kehidupan manusia kecuali pasti ada hikmah besar. Dan inilah yang menjadikan kita harus menemukan hikmah apa. Kenapa Umar minta dikasih anak laki-laki? Kenapa Fulan dikasih anak perempuan? Kenapa Umar minta dikasih anak perempuan? Itu hikmahnya apa yang harus kita temukan? Pada hikmah besar dan hikmah kecil pada proses setiap kita mendapatkan amanah dari Allah. Allah itu tidak mungkin memperjalankan sebuah lintas kehidupan manusia tanpa Allah itu memberikan hikmah untuk kita petik. Memahami hikmah itu menjadikan kita tahu arah kehidupan kita menuju kemana. Yang kedua, bahwasanya kita juga sudah menyepakati bahwasanya mendidik anak itu memang melelahkan dan meletihkan. Tentunya mendidik anak itu merupakan perkara yang melelahkan dan meletihkan. Karena memang di dunia ini tidak ada yang tidak meletihkan. Bahkan tidur sekalipun juga melelahkan. Bahkan kita rebahan sekalipun juga meletihkan untuk kita. Makanya kalau ada orang yang tidak mau punya anak supaya tidak lelah dan letih, ya kamu mungkin tidak paham bahwasanya hidup itu memang tempatnya ta'ab. Hidup itu memang tempatnya masyaqqah. Hidup itu ya memang tempatnya kelelahan dan hidup itu memang tempatnya keletihan. Sehingga ketika kita paham bahwasanya mendidik anak itu melelahkan dan meletihkan, maka sikap kita yang terbaik itu adalah bagaimana kamu menikmati setiap kelelahan dan keletihan. Karena memang tidak ada di dunia ini yang tidak melelahkan dan meletihkan. Orang tidur terus dari pagi misalkan, dia tidur dari jam 8 sampai jam 12. Bangun pun letih, walaupun di atas tempat tidur, ditemani dengan AC yang dingin, diselimuti dengan selimut yang lembut, itu pun juga letih. Walaupun dalam kondisi di atas kasur sekalipun. Karena memang Allah jadikan di dunia itu tempat melelahkan. Berapa kali kita dipejit, berapa kali juga tetap akan lelah. Disitulah kita paham. Terlebih lagi ketika punya anak, itu melelahkan dan meletihkan. Tapi setidaknya kita ngerti, lawang kita tiduran aja melelahkan. Karena memang kalau tidak pengen lelah, ya jangan hidup di dunia. Dan itu harus kita pahami. Yang ketiga, yang sudah kita pelajari adalah bahwasanya kalau kita punya anak, memiliki sebuah kewajiban. Bagaimana kita itu
mensolihkan anak kita. Karena mensolihkan anak kita itu bukan himbauan. Mensolihkan anak kita itu bukan anjuran. Tapi kita kalau sudah punya anak, maka sesungguhnya mensolihkan anak kita itu merupakan sebuah kewajiban. Kalau sudah kewajiban, berarti siapapun yang tidak berusaha untuk menghadirkan seluruh sebab, seluruh effort untuk bisa menjadi sebab anaknya menjadi solih, kalau kita tidak menghadirkan itu, ya kita berdosa. Supaya kita tidak mudah mengatakan, iyalah anak saya kalau soleh, alhamdulillah. Kalau tidak soleh, ya mau apa lagi? Jangan gitu. Karena sesungguhnya setiap dari kita diwajibkan untuk mensolihkan anak kita. Mana dalilnya? Dalilnya terkenal. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Karena apa? Siapapun yang selamat dari api neraka itu pasti orang solih. Berarti dari ayat yang ke-6 pada surat At-Tahrim kita paham. Berarti bahwasanya menjadikan anak kita menjadi solih, anak kita menjadi taat kepada Allah itu merupakan sebuah kewajiban. Bukan anjuran. Bukan himbauan. Bukan pressure. Karena apa? Semuanya diwajibkan oleh Allah. Mau di timur, mau di barat. Kamu ustadz, kamu bukan ustadz. Kamu kiai, kamu bukan kiai. Kita punya kewajiban yang sama. Sekali anakmu lahir, maka sesungguhnya kamu diwajibkan untuk mensolihkan anakmu. Ini yang ketiga. Yang keempat yang sudah kita pelajari adalah bahwasanya dalam potret kita pendidikan anak, maka ada hukum kausalitas di dalam kehidupan. Artinya ada sebab akibat. Artinya apa akibat ketika kita mendapatkan dari anak kita, ya sebabnya itu datang dari kita. Dan itulah yang menjadikan kita paham. Anak kita itu bayangan, kita adalah bendanya. Benda yang bengkok tidak akan melahirkan bayangan yang lurus. Tapi benda yang lurus pasti menghasilkan bayangan yang lurus. Dan itulah yang menjadikan kita memahami 4 poin ini dalam 2 pertemuan berturut-turut dalam 2 bulan terakhir ini. Sekarang mari kita membahas. Ada pembahasan muqaddimah, masih pembahasan muqaddimah. Pembahasan yang berikutnya itu adalah yang kelima. Yang kelima, bahwasanya di dalam kehidupan kita, ketika kita mendidik anak, kita harus samakan dulu frekuensi kita pada poin yang kelima. Frekuensinya itu adalah, yang harus kita samakan frekuensi itu apa? Bahwasanya pola pendidikan anak itu sangat terkait dengan referensi dan sangat terkait dengan syariatnya Allah. Ya. Artinya kalau kita sepakat kita ingin mendidik anak kita, kan kita paham ya. Yang kita harus pahami bahwasanya kita mengerti betul. Anak itu kan posisinya ada 4. Anak yang menjadi fitnah, anak yang menjadi musuh, ada anak yang menjadi perhiasan, dan ada anak yang menjadi penyejuk pandangan. Ketika kita paham bahwasanya keinginan kita adalah menjadikan anak kita itu adalah surga kita dalam kehidupan di akhirat, maka kita sepakat dulu referensi yang menjadi panduan kita adalah kurikulumnya harus kurikulum dari orang-orang solih yang taat kepada Allah. Kurikulumnya harus datang dari para nabi dan datang dari orang solih yang kurikulum mereka itu tidak lekang oleh zaman. Supaya tidak lagi ada sebuah persepsi dan mindset bahwasanya pendidikan terbaik itu diambil dari ilmu parenting barat. Lalu ketika disampaikan pola para nabi ketika mendidik anak mereka, lalu dikatakan itu cara old school dan cara itu sudah expired dan tidak relevan pada pola pendidikan hari ini. Lalu terkadang buru-buru mengambil pendapat dari Ali bin Abi Thalib, perkataan dari Ali bin Abi Thalib, tapi salah kaprah memahami dengan mengatakan setiap anak itu memiliki zaman yang berbeda dengan zamanmu, maka didiklah anakmu pada zaman ketika dia tumbuh besar. Ini itu perkataan Ali betul. Tapi kita harus paham bahwasanya mendidik anak kita yang berbeda dengan zaman kita itu bukan artinya bahwasanya kita melepaskan kurikulum primer. Karena kurikulum orang yang beriman supaya anak-anak kita nanti menuju kepada surga Allah dan menuju kepada rahmatnya Allah, maka kurikulumnya itu harus kembali kepada kurikulum yang ditetapkan oleh Kitabullah dan Sunnah.
Kenapa saya harus menyampaikan materi ini? Para ulama yang menyampaikan. Karena hari ini kita berada pada satu kondisi ketika banyak muslim. Satu, kondisinya terputus referensi dengan referensi Islam. Dua, terkena inferiority complex. Sehingga akhirnya ketika mereka terputus referensi, menjadikan mereka terkena sindrom inferiority complex, akhirnya mereka merasa pendidikan anak itu harus diambil. Pendidikan anak itu harus diambil dari pendidikan-pendidikan dari mereka yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan ini salah. Dan ini kurang benar. Gimana sih kita mendidik anak kita? Allah yang memberikan, Allah yang menganugerahkan, tapi cara yang kamu pakai, cara dari kaum yang tidak beriman sama Allah. Iki piye, nggak ketemu. Pikiran kita itu nggak ketemu, nggak logik gitu loh. Yang ngasih Allah, mintanya sama Allah. Tapi ketika kita sudah mendapatkan anaknya, tapi kita nggak pakai caranya Allah. Dan kita tidak pakai cara kaum yang Allah ridhoi. Dan kaum yang beriman sama Allah. Yang dipakai peradaban Barat, yang dipakai Romawi, yang dipakai filsafat Yunani. Untuk mengajarkan pola itu kepada anak kita. Yo salah lah. Ini salahnya salah kaprah banget. Dan sebenarnya menjawab pertanyaan ini tuh gampang. Nah, kamu mintanya sama Allah. Nah, kalau kamu mintanya sama Allah, ya berarti kamu harus pakai caranya Allah dong. Dan ini yang kita harus paham. Ya, makanya maaf ya, kenapa saya sampaikan itu? Karena hari ini banyak orang tua, sebelum membicarakan tentang secara spesifik, apa sih yang harus kita lakukan untuk orang tua, untuk anak-anak kita? Kita ini sudah memiliki frekuensi yang jauh. Banyak orang tua yang tidak mau memakai referensi yang ada di dalam kitabullah. Lalu mengambil pola pendidikan dari mereka yang tidak pernah sujud, tidak pernah ruku, tidak mengenal Allah, tidak mengenal Nabi Muhammad. Dan cara itu yang kita pakai. Yo maaf, tidak bisa kayak gitu. Ya. Masih ingat gak kita ketika tahun 90-an atau awal-awal tahun 2000-an? Saya masih ingat betul. Ada sebuah penelitian yang katanya dari Oxford atau mana, saya tidak terlalu tahu. Lupa saya. Nanti saya cek lah. Ada penelitian yang saat itu berkembang bahwasanya anak kalau di dalam kandungan diperdengarkan dengan suara musik klasik Mozart, nanti akan lebih cerdas daripada anak yang tidak diperdengarkan dengan musik klasik. Penelitian datang dari kaum yang tidak beriman. Ini bukan berarti kita antipati 100% dengan orang yang tidak beriman. Enggak. Kita hanya menjelaskan pola yang benar orang beriman itu polanya gimana sih dalam hidup. Lah, anehnya ketika penelitian itu datang, langsung ditelan mentah-mentah. Langsung ditelan mentah-mentah. Dan banyak orang yang mengaku sebagai keluarga muslim, dengan begitu bangga ketika anak mereka hamil, ketika ibu mereka sedang mengandung anaknya, diperdengarkan anaknya dengan suara musik itu. Yang justru notabene tidak didengarkan Al-Quran. Lalu yakin bahwasanya suara musik itu akan memberikan kecerdasan. Ini kan menurut kita kurang ma'ruf. Dan kita ini tidak paham berarti. Mintanya sama Allah. Berharapnya sama Allah. Tapi pakai kurikulumnya kurikulum mereka yang tidak tahu kenal Allah, yang tidak kenal dengan Allah. Kan kalau dalam bahasa Jawa itu, karepmu tuh piye gitu. Mintanya sama Allah. Makanya inilah yang menjadikan kita harus dari satu kasus itu, wajar kalau akhirnya para ulama mengatakan kepada kita. Jadi kalau kita di dalam masalah pendidikan anak, sebelum kita mendapatkan sebuah hasil, karena anakmu surgamu itu bukan proses tapi hasil. Kalau kita pengen mendapatkan hasil yang kita dambakan bagaimana anak kita menjadi surga bagi kehidupan kita bersama dengan anak kita, berarti pola dan kurikulumnya harus ngikutin pola dan kurikulum Al-Quran. Bolehlah kita mengambil penelitian sebagai pembanding, tapi ingat ya, saya sampaikan, Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati. Penelitian-penelitian Barat itu boleh diambil dengan satu syarat ketat. Apa syaratnya Ustadz? Ma wafaqal kitab. Kalau memang sesuai dengan kitab,
dan sesuai dengan apa yang menjadi tradisi orang-orang solih terdahulu, maka diambil. Tapi kalau tidak sesuai dengan Alkitab, ya ditinggalkan. Karena yang namanya penelitian itu sifatnya sangat subjektif sekali, dan kita juga tidak tahu yang mengadakan penelitian itu siapa. Tanpa kita meremehkan fakta ilmiah tentang masalah penelitian. Tapi kan orang beriman itu kan punya boundaries yang harus dia pahami. Dan itu harus kita betul-betul paham. Makanya apa? Ya kembali kepada Allah. Makanya Allah sampaikan di dalam surat An-Nur. Ayat yang ke-54. Wa in tuti'uhu tahtadu. Kamu taat kepada Allah, ngikutin apapun ilmu yang datang dari Allah, maka pasti kamu mendapatkan petunjuk. Tapi syaratnya itu harus betul-betul kita ngikutin ilmu yang ditetapkan dan digariskan oleh Allah dan Rasulnya dan diajarkan oleh baginda Nabi dan diajarkan para Nabi yang diabadikan ajaran itu di dalam Al-Quran. Jangan sampai akhirnya kita masih bingung. Akhirnya apa? Ngumpulkan ahli parenting dari mana? Bukan saya meremehkan, enggak. Kita tentunya sebagai penuntut ilmu kan harus paham. Ini masalah basic banget selaku orang tua. Ya. Karena kita ini nggak ngerti kita. Contoh maaf ya, ini agak sensitif. Misalkan anak kita lahir, langsung kemudian kita menjadikan anak kita kondisikan untuk tidak minum air susu ibunya. Padahal jelas di dalam Al-Quran. Salah satunya di dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahran hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati. Itu kan ayat itu secara clear jelas mengatakan bahwasanya menyusui itu dari ibunya dan disapai selama lebih 30 bulan. Tapi karena kita ndak ini, akhirnya kita baca penelitian, susu sapi begini, pengaruhnya begini, lalu begini, dan akhirnya kita begitu gampang termakan dengan penelitian itu, lalu meninggalkan sesuatu yang Allah berikan karunia itu besar. Air susu itu karunia besar. Karunia air susu itu mahal betul harganya itu. Karena zat-zat yang ada di dalam air susu itu tidak akan pernah digantikan dengan apapun. Kenapa? Karena manusia dengan hewan itu beda. Apalagi hewan yang ditambah dengan campuran kimiawi. Apa yang terjadi? Ya, yang terjadi tentunya beda. Makanya maaf ya, itu hal-hal basic aja, yang kecil-kecil aja sudah kita harus sepakat di situ. Ya kalau kita dalam kehidupan semacam ini tidak memakai aturan yang benar, lalu kita tidak satu frekuensi kita, bahwasanya kurikulum yang nanti kita akan pakai ketika kita membahas anakmu surgamu adalah kurikulum yang kita miliki, itu adalah kurikulum yang berdasarkan kepada petunjuk kitabullah dan sunnah. Kalau kita tidak satu frekuensi, tidak akan pernah kita ketemu di persimpangan jalan manapun. Sekali lagi ya, wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kamu taat, kamu pasti mendapatkan petunjuk. Kalau kamu taat sama Allah, mengimani Allah, ketika logikamu belum ketemu, tapi imanmu adalah mencapai, karena fungsinya iman itu menggapai apa yang tidak bisa digapai oleh akal gitu. Maka janjinya Allah itu apa? Tahtadu, pasti Allah ngasih petunjuk. Ngasih petunjuk kamu jadi ibu, ngasih petunjuk kamu jadi bapak. Tapi syaratnya apa? Wa in tuti'uhu. Taat aja sama Allah. Tunduk, patuh sama Allah. Nanti Allah yang ngasih tahtadu, Allah yang ngasih petunjuk kepada kamu. Ya. Makanya Nabi Ibrahim kenapa sukses ketika mendidik Ismail? Karena beliau taat sama Allah. Makanya salah satu di antara manifestasi pengorbanan Nabi Ibrahim itu yang besar sekali. Walaupun kita tahu Nabi Ibrahim itu tidak membersamai anaknya, jarang membersamai Ismail. Bahkan hanya 4 kali dalam sejarah kehidupan Nabi Ismail bersama dengan Nabi Ibrahim. Tapi sukses untuk menjadikan Ismail itu adalah seorang Rasul. Seorang Rasul. Padahal kuantitas waktu kita sama anak jauh lebih banyak daripada Nabi Ibrahim ketika menemani Ismail. Saya yakin bapak-bapak di sini, sejarang-jarangnya pulang itu kalau dijumlah waktunya itu lebih banyak. Kita, Pak, menemani anak kita.
Tapi kenapa kualitas kita tidak bisa mengalahkan kualitas Nabi Ibrahim ketika mendapatkan Ismail? Karena Nabi Ismail itu taat beliau sama Allah. Ngikutin apa yang Allah inginkan, ngikutin apa yang Allah gariskan, lalu dikorbankan semuanya untuk mengikuti perintah Allah walaupun tidak logis, ya. Perintah itu bagi mereka yang tidak beriman, tapi bagi orang yang beriman itu merupakan hal yang harus dia ikuti. Maka jadilah Allah yang menjadikan Ismail itu seorang Rasul. Jadi ini yang kita harus paham. Jadi polanya nanti ngikutin apa, Ustadz? Kita tidak ngikutin parenting ini. Jadi saya nggak mau nanti kalau pas menyampaikan gitu. Untuk saya juga. Saya nggak mau nanti kalau kita sampaikan para ulama begini, para ulama begini. Lalu kita ngomong, ini kalau menurut ahli parenting di Amerika nggak begitu, Ustadz. Ya kita nggak akan sama kalau sudah gitu. Karena apa? Ya berangkatnya itu dari kitabullah dan sunnah. Karena itulah yang menjadi kurikulum besar kita di dalam pendidikan anak kita. Dan kita harus paham tentang itu. Saya punya kisah nyata. Ada sebuah kisah nyata ya. Kisah nyata ini adalah ada seseorang bercerita kepada kami. Asal muasal ceritanya itu adalah beliau ini pulang dari pendidikan luar negeri. Ketika beliau pulang dari pendidikan luar negeri, tepatnya di Amerika Serikat, tentunya kan beliau memiliki referensi yang banyak yang beliau pelajari ketika beliau di Amerika. Maka pada satu waktu, habis pulang dari Amerika, ikut kajian. Pada kajian itu ada seorang ustadz yang menyampaikan bahwasanya Quran itu sangat mempengaruhi kualitas anak, terutama ketika seorang ibu dekat dengan Quran, anaknya nanti akan memiliki keistimewaan. Makanya sang ustadz memberikan arahan bahwasanya setiap ibu yang mengandung banyak-banyaklah untuk membaca Al-Quran. Awal pertama kali beliau mendengar ini, maka beliau sebagian dari hatinya itu tidak menerima. Karena apa? Ya maklumlah, karena beliau merupakan hasil dari pendidikan di Amerika yang semuanya itu harus logis dan semua harus melalui berdasarkan penelitian. Ya, beliau pulang dari kajian tersebut ya sudah menjalani hari-harinya. Sampai pada waktu tidak lama setelah itu beliau mengandung. Ketika beliau mengandung, maka ucapan dari sang ustadz yang pernah didengar beberapa waktu sebelumnya itu terngiang-ngiang kembali oleh beliau. Dan akhirnya walaupun memang dia tidak terlalu membenarkan, tapi Allah menggerakkan hatinya untuk membaca Al-Quran selama hamil. Selama masa hamil itu yang pertama, beliau punya anak yang pertama, beliau menghatamkan Quran 1 kali. Ketika lahir anaknya, Masya Allah, beliau mendapati ada sesuatu yang baik. Tak lama setelah itu, beliau mengandung kembali 1 tahun, 2 tahun setelah itu mengandung kembali anak yang kedua. Karena beliau melihat ada beberapa hal yang baik yang dia jumpai pada anak yang pertama, lalu pada waktu mengandung yang kedua, maka beliau tambahkan khatam 3 kali. Dan ketika lahir anak yang kedua, beliau melihat kualitas anak yang kedua kok beda dengan yang pertama, ini lebih baik lagi. Lahirlah anak yang ketiga. Karena melihat perubahannya, akhirnya beliau mengazamkan. Hidayah sudah masuk ke dalam hatinya. Walaupun beliau lulusan dari Amerika. Lalu akhirnya beliau mengazamkan, bertekad, nanti kalau punya anak yang ketiga, setiap bulan saya akan menghatamkan Quran. Dan betul, anak yang ketiga itu dikandung oleh beliau sembari beliau menghatamkan Quran 9 kali. Apa yang terjadi? Masya Allah. Yang terjadi adalah Masya Allah, beliau mendapati anak yang ketiga diberikan oleh Allah anugerah kelebihan yang lebih daripada kedua abangnya. Ini salah satu kisahnya. Apa yang kita dapatkan dalam hal itu? Yang kita peroleh dan kita dapatkan dalam hal itu inilah keyakinan, ini harga keyakinan.
Jadi berangkat pendidikan parenting di dalam Islam, dalam perspektif akidah itu apa? Berangkat dari orang tua yang yakin kurikulumnya itu bukan kurikulum dari berbagai macam literasi, tapi fokus kepada kurikulum yang diajarkan Allah, diamalkan oleh para sahabat dan orang-orang solih. Ya. Saya nanti tidak mau ada yang mendikotomi gini, ya itu kan Islam konservatif. Kalau maaf ya, kami sih keluarga modernis gitu. Kalau kami sih modern dalam kehidupan kami berkeluarga dan berkiblat kemana saja. Selama logik berdasarkan penelitian ya kami terima. Ya kalau sudah dikotomi semacam itu ya susah. Kan Islam tidak pernah membagi Islam konservatif dan Islam modernis. Semua Islam itu sama. Kenapa kita harus mengiyakan dan mengaminkan dikotomi pembagian Islam itu jadi dua? Gitu. Ya karena pada dasarnya kita sepakat bahwasanya ya udah pendidikan itu adalah polanya dan kurikulumnya kita ambilkan dari Al-Quran. Melalui penjabaran dan penjelasan yang dipraktikkan oleh para ulama dalam kehidupan mereka ketika mendidik anak mereka. Dan itu kesepakatan. Dan itu merupakan poin yang kelima. Berangkat dari surat An-Nur 54. Wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kamu taat betul sama Allah, Allah yang ngasih petunjuk kepada diri. Ini poin yang kelima. Mukadimah yang keenam, yang keenam, yaitu adalah bagaimana kita dalam kehidupan pendidikan anak itu kita betul-betul diarahkan. Supaya betul-betul kita itu harus selesai dengan urusan diri kita, pekerjaan rumah dirinya. Artinya, bahwasanya setiap orang tua itu harus betul-betul selesai dalam urusan hatinya. Jangan sampai membawa berbagai macam persoalan-persoalan besar yang ada pada hatinya dan jiwanya. Karena apa? Itu akibatnya akan banyak dan itu akan menimpa kepada kehidupan anaknya. Jadi, sembari kita akan mempelajari satu persatu poin-poin besar di dalam pola pendidikan anak untuk menuju kepada sebuah hasil manis anakmu itu surgamu, kita harus paham betul bahwasanya kita ini harus selesai dengan pekerjaan diri kita. Anak itu membutuhkan orang tua yang sudah selesai dengan pekerjaan dirinya. Bukan orang tua yang terus mengentertain dirinya dan tidak pernah selesai dengan dirinya. Anak nggak membutuhkan orang tua yang semacam itu. Saya ambilkan sebuah contoh untuk supaya memahamkan poin yang ke-6 ini sebagai mukaddimah poin. Ya, kita tentunya paham ada sebuah kisah Israiliyat, ada sebuah kisah yang tentunya tidak dibenarkan tapi tidak didustakan. Kisah yang sejatinya bersumber kepada peristiwa sebelum datangnya Rasulullah, namanya Israiliyat. Nabi Yakub diterangkan dalam beberapa literasi sejarah, Nabi Yakub itu akan menikahi seorang wanita. Ada wanita yang akan dinikahi oleh Nabi Yakub namanya Rachel. Pada saat itu beliau ketika melamar tidak memiliki harta, sehingga harus bekerja beberapa masa lamanya untuk menjadi mahar, untuk menikahi Rachel. Ketika kontrak pekerjaan untuk menjadi mahar itu selesai, ternyata sang bapak tidak menikahkan Nabi Yakub dengan Rachel, tapi menikahkan Nabi Yakub itu dengan Lea. Lea itu kakaknya Rachel. Yang mana bagaimanapun Nabi Yakub akhirnya tidak mau menerima pernikahan itu. Dari Lea memiliki 10 anak. Tapi Lea tahu betul bahwasanya Nabi Yakub itu memang masih sayang sekali, memiliki perasaan yang kuat dengan Rachel. Dan seorang nabi sangat menjaga tentunya. Tapi perasaan itu sangat dirasakan oleh Lea. Yang akhirnya pada saat itu Nabi Yakub akhirnya juga menikahi Rachel, ya. Karena memang syariat pada waktu itu diperbolehkan menggabungkan antara kakak dan adik. Naik ranjang dan turun ranjang itu masih diperbolehkan. Beda dengan syariatnya Nabi Muhammad sekarang tidak boleh. Maka akhirnya ketika menikahi Rachel, akhirnya Nabi Yakub memiliki 2 anak, Benyamin dengan Yusuf alaihi salam.
Maka Masya Allah ya, itu menjadi salah satu di antara kaitan. Kenapa 10 anaknya Nabi Yakub begitu cemburu kepada Yusuf? Karena kurang lebihnya begini. Cemburunya 10 anaknya Nabi Yakub kepada Yusuf yang juga anaknya Nabi Yakub tapi dari ibu yang berbeda. Itu salah satunya karena cemburunya mereka itu ya berangkat dari cemburunya ibu mereka, yaitu Leah kepada Rachel. Pelajaran apa pelajaran yang kita petik menjadi sebuah mukaddimah kita? Yang menjadi mukaddimah kita adalah disinilah kita akhirnya paham bahwasanya setiap kita akan mendidik anak-anak kita, kita itu harus selesai dengan diri kita sendiri. Ya. Yang dendam harus cepat diselesaikan. Jangan sampai dendam itu terus menganga gitu, membenci. Sampai akhirnya anak-anak kita itu yang kita kandung sampai lahir itu merasakan terbentuk dari apa yang dipikirkan oleh seorang ibu dan seorang bapak. Yang masih punya hutang pengasuhan itu juga harus diselesaikan cepat. Karena apa? Ya karena ini merupakan masalah besar ini. Ya. Karena bagaimanapun kita harus paham secara genetika, secara DNA juga, maka kita paham gerakan kita itu sangat dipengaruhi dengan apa yang didapatkan anak itu dari orang tuanya. Bahkan bukan hanya dari orang tua, sampai bisa jadi ada cucu itu mirip. Ya, gerakan tangannya itu sebagaimana kakeknya. Itu sampai DNA itu sampai segitunya genetika itu. Contohnya ada anak saya Basim itu sukanya begini kadang. Itu mirip dengan mbahnya, bapak saya Pak Umar Faruk. Ya. Padahal kan bapak ketemu Basim ketika Basim belum genap usia 6 bulan. Kok bisa kayak gitu? Itu genetika. Akhirnya dari pelajaran itu kan kita paham dari kejadian Leah dan Rachel itu apa? Itu harus menjadi perhatian kita. Makanya harus selesai dengan urusan. Inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Inilah 6. Kita ulangi kembali ya. 6 mukaddimah kita. Kita masih mukaddimah. Yaitu adalah 1. Kita harus menemukan setiap hikmah besar dan hikmah kecil dalam pendidikan. Kenapa Allah itu ngasih kita anak dan keturunan. Yang kedua, mendidik anak itu pasti melelahkan dan meletihkan. Yang ketiga, mendidik anak itu diwajibkan mensolihkan. Yang keempat, paham hukum kausalitas sebab dan akibat dalam pendidikan anak. 5, kurikulum dan referensi serta literasi dalam pendidikan anak diambilkan dari kitabullah dan sunnah. Bukan dari kaum yang tidak beriman dan tidak mengenal Allah. Mintanya anak sama Allah kok kurikulumnya pakai mereka yang tidak beriman sama Allah, ya tidak bisa ketemu. Yang keenam, harus selesai dengan pekerjaan dirinya. Nah, inilah 6. Masih mau berkutat pada mukaddimah. Sabar ya, karena kita memang menjadi orang tua itu perlu kesabaran. Banyak sekali yang harus kita samakan frekuensi kita dulu, supaya nanti pembahasan kita bisa lebih enak untuk kita renungkan, memberi nasihat untuk saya, memberi nasihat untuk kita semuanya. Jazakumullah khair kepada tim Nafis School yang sudah berjibaku luar biasa menyelenggarakan kajian ini. Kajian ini sebenarnya adalah obrolan saya dengan seluruh para orang tua yang hadir dan membersamai pada kesempatan ini. Kalau tidak salah, hampir 950-an yang mendaftar. Dan ini menjelaskan kepada kita gitu. Memang orang tua tidaklah semudah yang kita bayangkan. Semoga kita tetap menjadi orang tua yang diberikan pertolongan Allah lebih besar daripada ujian yang kita peroleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih di 6 poin mukaddimah kita. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan kita selanjutnya. Pada bulan berikutnya insyaAllah. Untuk sementara malam ini kita cukupkan, kita serahkan kembali kepada Mas Sobari. Bagi yang ingin mendapatkan materi malam ini, kami sudah membuatkan resumenya, Masya Allah ya. Kurang baiknya apa, saya jadi Ustadz. Jadi ini saya buatkan materinya, silakan diunduh.
Ya, jadi tidak usah repot-repot gitu. Materinya tinggal diklik, ada bit.ly/materi pembahasan. Nanti insya Allah bisa diulang-ulang supaya kita bisa terus merenung. Setiap orang tua itu harus merenung, setiap orang tua itu harus memiliki kegelisahan. Kalau merenung dan kegelisahan sudah bertemu, insya Allah solusi bisa dirumuskan. We never knew a love like this before. When you leave it in Allah's plan, He can take you to places you never know. So we leave it all in His hands. He brought me light when I couldn't see, and my deen was incomplete. But that all changed when I met you, to complete half my deen. Barakallah, it's all from above, from the moments that we share. Barakallah, we've come this far, then in Jannah we will share. Barakallah, it's all from above, from the moments that we share. Barakallah, we've come this far, then in Jannah we will share. I will always be there for you, no matter what will be. I know Allah is there for us, His love will always be here. He brought us light when we couldn't see, and our deen was incomplete. Now that's all changed, now we have each other, completed half our deen. There is a reason why we catch feelings, and our feet haven't touched the ground. Cause I got you, and you got me, completing half our deen. I've been holding for so long, scared I might slip away.